Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fayaris Hasan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang BDS 2 anatomi. Nah, pertama, formasi dentition itu terdiri dari primary, mixed dentition, dan juga permanent dentition. Nah, kalau primary sendiri ini dimulai sejak usia 6 bulan hingga 6 tahun, dan erupsi gigi pertamanya adalah mandibular central incisor. Sementara untuk mixed dentition ini adalah gabungan dari permanent dan primary, di mana dimulai saat erupsi mandibular molar pertama pada saat 6 tahun. Kemudian permanent dentition itu terjadi setelah 12 tahun, di mana semua giginya itu sudah permanen. Nah, untuk gigi primary itu setiap kuadran terdapat 2 insisif, 1 kaninus, dan juga 2 molar sehingga jumlah totalnya adalah 20 gigi. Dan untuk gigi permanen itu setiap kuadran terdapat 2 insisif, 1 kanin, 2 premolar, dan juga 3 molar sehingga totalnya adalah 32 gigi. Nah, untuk tooth numbering system itu sendiri diperlukan untuk mencatat sebuah data. Dari American Dental Association itu menggunakan Zsigmondy atau Palmer Notation pada tahun 1957. Ditemukan kesulitan saat menggunakan keyboard untuk komputer sehingga diubah pada 1968 menjadi Universal Notation. Nah, sementara untuk FDI sendiri menggunakan 2 digit system dengan permanen menggunakan angka depan 1 hingga 4 dan juga untuk primary dentation menggunakan angka depan 5 sampai 8. Dan di mana cara ini itu diadaptasi oleh WHO dan juga IADR. Kemudian untuk line angle itu adalah garis yang terbentuk karena adanya persatuan dari 2 permukaan. Contohnya itu adalah mesio-insisal, yaitu persatuan dari mesial dan juga insisal. Kemudian untuk point angle adalah titik yang terbentuk karena adanya persatuan dari 3 permukaan. Contohnya adalah distal linguoinsisal. Nah, untuk kontak area ini merupakan titik di mana gigi itu bersentuhan dengan gigi lainnya atau berkontak dengan gigi di sekitarnya. Nah, kemudian ada height of contour, di mana itu merupakan bagian dari gigi yang paling menonjol atau terluar dari permukaan gigi. Kemudian untuk anatomi crown dan root sendiri, gigi itu dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu crown dan root, di mana di antaranya itu dipisahkan oleh cervical line. Nah, lapisan gigi dari luar menuju menuju dalam itu adalah enamel, dentin, kemudian pulpa, di mana pulpa ini, di dalamnya terdapat vessels dan juga nerves. Nah, untuk gigi anterior sendiri, ciri umumnya adalah kurva cemento enamel junction-nya mesial lebih dalam daripada distal. Kemudian yang pertama ada insisor, di mana ciri umumnya adalah sudut disto insisalnya lebih tumpul dan sudut mesio-insisalnya itu sekitar 90 derajat dan lebih tajam. Kemudian ada maxillary sentral, di mana dia adalah gigi terlebar secara mesiodistally. Nah, kemudian ada lateral incisor yang merupakan gigi dengan variasi morfologi yang sangat banyak. Kemudian ada mandibular incisor, di mana dia itu lebih ramping daripada maxillary incisor. Kemudian ada lateral mandibular incisor, di mana mahkotanya itu tidak simetris. Kemudian ada kanin, di mana maksillary kanin itu memiliki singulum yang lebih menonjol dan juga lebih tajam daripada, mandibular kanin, kemudian juga, memiliki cups tip yang lebih tajam daripada mandibular kanin. Kemudian, maksillary kanin ini adalah gigi terpanjang dari apex hingga ke bagian cups tip di bagian mahkotanya. Kemudian untuk gigi posterior sendiri, pertama ada premolar, di mana maxillary first premolar itu lebih besar daripada second premolar, sementara, mandibular first premolar lebih kecil daripada second premolarnya. Untuk maxillary first premolar sendiri, itu adalah, satu-satunya premolar yang memiliki bifurkasi atau 2 akar. Kemudian mandibular first premolar memiliki 2 cups dengan tinggi yang sangat berbeda sehingga mudah dibedakan dengan premolar yang lain. Kemudian ada mandibular second premolar ada berbagai variasi, ada yang memiliki 2 cups dan ada yang memiliki 3 cups. Kemudian untuk molar, perbedaan umum molar maksila dan mandibula adalah akar maksila itu mengalami trifurkasi sehingga memiliki 3 akar, sementara untuk mandibular molar itu memiliki bifurkasi atau 2 akar. Nah, maxillary first molar ini adalah gigi terbesar di rongga mulut dan memiliki kas tambahan yang dinamakan kas Carabelli. Untuk maxillary second molar, outline bagian oklusannya itu lebih, berbentuk rhomboidal daripada first molar. Untuk maxillary third molar, akarnya itu terlihat ada 3 namun terlihat fusi atau bersatu. Kemudian mandibular first molar memiliki 5 cups, kemudian mandibular second molar memiliki cross fissure, bentuknya itu dari, oklusal terlihat
Fissure-nya itu seperti tanda plus, kemudian mandibular third molar, akarnya itu condong ke distal serta dia itu berfusi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.